Ribuan pengungsi terdampak gempa magnitudo 7,7 antusias menyambut kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di posko pengungsian Gelora Samador, Maumere, Nusa Tenggara Timur, Kamis 20 Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Wakil Presiden meninjau tenda pengungsian, menyerahkan bantuan, serta meninjau dapur umum. Wakil Presiden juga mengikuti kegiatan trauma healing yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Indonesia untuk membantu memulihkan kondisi psikologis para pengungsi. Ketua Posko Christianus Armstrong menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wakil Presiden yang dinilai memberikan dukungan dan semangat bagi para pengungsi. Terkait dengan kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, kami sangat bangga, senang, merasa ada kekuatan, seperti ada orang tua yang datang untuk melakukan kunjungan terhadap anak-anaknya. Karena itu dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden ini akhirnya memberi dukungan semangat bagi kami, terutama para pengungsi yang ada di sini juga mereka merasa ada kekuatan yang dengan kehadiran Bapak Wakil Presiden. Karena diperhatikan oleh pemerintah, khususnya orang nomor 2 di Indonesia yang datang mengungsi secara langsung dapat merasakan apa yang kami rasakan di sini. Itu yang membuat suatu kebahagiaan tersendiri buat saya secara pribadi. Tidak ada kekurangan. Yang kekurangan itu sudah diberikan secara pribadi. Mulai pemakaman itu sudah terpenuhi 3 kali sehari, selimut, tempat tidur, semuanya sudah ada. Selanjutnya, dalam kunjungannya ke Nusa Tenggara Timur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan meninjau sejumlah lokasi yang terdampak gempa bumi seperti wilayah Manggarai. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, termasuk ketersediaan logistik makanan, serta berbagai fasilitas pendukung lainnya selama masa tanggap darurat pasca bencana. Jakarta Hybrid Race hadir dalam Indonesia Sport Summit atau ISS 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora bersama perusahaan industri olahraga 20Fit pada 11-13 September di GICC Senayan, Jakarta. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga Kemenpora Teguh Arlan Perkasa Lukman saat konferensi pers di Jakarta 20 Agustus mengatakan agenda tersebut merupakan wadah berkumpulnya ekosistem olahraga untuk membangun koneksi serta berinteraksi dalam berbagai cara. Arlan menuturkan agenda ini turut menjadi salah satu langkah awal pemerintah dalam menyediakan platform bagi industri olahraga di Indonesia sebab kompetisi olahraga kebugaran atau hybrid race terus bertumbuh. Akan berinteraksi. Interaksinya tidak hanya interaksi secara adat atau secara hubungan sosial, tapi juga berinteraksi secara ekonomi. Jadi bicara tentang jual beli dan segala macam itu akan ada di Indonesia Sport Summit. Sementara itu, Chief Operating Officer atau COO 20Fit, Novi Estianto mengapresiasi dukungan penuh dari Kemenpora dalam menggelar kompetisi kebugaran di Jakarta, kota yang menjadi salah satu pusat pertumbuhan tren olahraga di Indonesia. Pada Jakarta Hybrid Race 10 ISS 2026, 20Fit menyiapkan berbagai kebutuhan race seperti arena, program pelatihan, pelatih, serta standar prosedur operasional. Kami di 20Fit juga hadir memberikan sebuah training, sebuah pelatihan. Besok di ISS kita memberikan sebuah hybrid training kits dan harapannya ini menjadi sebuah pelatihan untuk usia-usia dini dan harapannya dari usia inilah akan hadir atlet berkaliber internasional ke depannya. Adapun format Jakarta Hybrid Race yang digelar pada ISS 2026 ini yaitu half simulation dengan 8 station untuk masing-masing kategori men dan woman.
Luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Sumatera Selatan mencapai 1.926 hektar pada periode Januari hingga Juli 2026. Secara keseluruhan, luasan karhutla tahun ini menjadi yang tertinggi sejak 2023. Dari total luasan tersebut, sebanyak 1.857 hektar merupakan lahan mineral. Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir atau Oki menjadi 3 daerah dengan luas karhutla terbesar. Kepala Bagian Pengendalian Kebakaran Hutan atau Dalkarhut Wilayah Sumatera, Ferdinand Krisnanto, Kamis 20 Agustus menyebut, penanganan saat ini difokuskan di Kabupaten Oki yang mengalami peningkatan kejadian kebakaran sepanjang Agustus. Saat ini kita antisipasi banget untuk kondisi yang di Oki. Kenapa di Oki? Karena di beberapa hari ini kalau kita lihat dari Citra Sentinel terlihat sekali bahwa kebakaran-kebakaran di beberapa titik di Oki ini menjadi salah satu penyebab utama dari pergerakan asap ke arah Palembang dan sekitarnya yang setiap malam kita rasakan. Jadi kita konsentrasi banyak di Oki. Untuk memperkuat penanganan karhutla, 2 regu bantuan kendali operasi atau BKO dari Jambi telah diturunkan ke Sumatera Selatan. Balai Dalkarhut Wilayah Sumatera juga menyiapkan dukungan personel dari Riau jika diperlukan. Hal ini dilakukan mengingat Sumatera Selatan diprediksi menjadi salah satu wilayah dengan potensi karhutla tinggi pada Agustus hingga September. Grand Final Indonesia Ping Pong League atau IPL 2026 menjadi ajang uji coba bagi para atlet tenis meja Indonesia sebelum berlaga di Asian Games Aichi Nagoya, Jepang pada September hingga Oktober mendatang. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal IPL, Yon Mardiono, dalam konferensi pers di Depok, Jawa Barat, Kamis 20 Agustus. Menurut Yon, Grand Final IPL yang dijadwalkan pada 26 sampai 30 Agustus juga menjadi momentum evaluasi sekaligus bagian dari upaya penjaringan atlet terbaik. Jadi Indonesia Ping Pong League ini dari seri 1, 2, 3 itu ada pengumpulan poin dan ranking. Lalu atlet-atlet terbaik, 10 terbaik berdasarkan ranking itu, kemarin kita adakan seleksi. Jadi seleksi itu kita mengambil 5 pemain inti dan 1 pemain cadangan, jadi ada 6 putra dan 6 putri yang sekarang lagi pelatnas untuk Asian Games. Atlet tenis meja Indonesia Naufal Junindra mengatakan peningkatan kemampuan teknis menjadi salah satu fokus dalam persiapan menghadapi ajang regional Asian Games. Pastinya gimana caranya memberikan yang terbaik untuk Indonesia lah. Soalnya udah lama juga kan Indonesia nggak main di Asian Games. Grand Final Indonesia Ping Pong League memperlombakan 4 klub terbaik pada kategori putra dan putri. Setiap klub menurunkan maksimal 5 atlet putra dan 4 atlet putri untuk bersaing dalam ajang tersebut.